beserta rombongan. Bangganya lagi enggak. Balam lalu berubah tercepat orang kata Saimnya salam 100 hamba. Mengizinkan kita semua untuk hadir menyaksikan hajat kabulnya Ananda Yogi Saputra dan Adinda Yorino Yurahman. Namun sebelum kita menyaksikan hajat kabul ini, marilah kita saksikan penyerahan pengantin pria. Hadirin yang kami hormati, dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat 12 Februari 2021 akan dilangsungkan pernikahan saudara Yogi Saputra, anak dari Bapak Safrul Tanjung, dengan Ibu Asmita, dengan saudari Yorino Yurahman, anak dari Bapak Zaherman dan Ibu Yurnita. Kepada kedua mempelai beserta keluarga, dipersilakan mengambil tempat. وخلق منها زوجها وبث منهما
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberi nama Yuremo Yurahman. Dengan penuh kasih sayang, sang putri tercinta dibesarkan tanpa pamrih. Ayahanda tercinta membanting tulang demi memenuhi kebutuhan putri tercintanya. Sementara itu, 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 November 1995, lahir pula seorang pria tampan di Jakarta dari pasangan Bapak Sambil Tauzan dan Ibu Asmita yang diberi nama Yogi Saputra. Buah hati dibesarkan dengan cinta kasih. Hadirin yang kami hormati, hari ini pada Jumat tanggal 12 Februari 2021, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dipertemukan untuk mengikat janji suci bersama dalam ikatan pernikahan menuju kecintaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Berkah atau tidaknya suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh hajat kabul, namun juga terletak kepada doa, restu, dan ridha kedua orang tua. Untuk itu, kepada kedua mempelai dipersilakan menghadap kedua orang tua untuk meminta maaf. Didahului kepada ibu. Kepada kedua mempelai dipersilakan menghadap ibunya masing-masing. Memandangkan uang badan dek diri, alah gadang anak mandeh kini, pari ampun dengan demage. Sajak ketek mandeh gadangkan, 9 bulan 10 hari mandeh mengandung. Sakit jusanang mandeh tanggungkan,
Patahun mandeh mangasuh, semui saiko mandeh bunuh, nyamuk saiko mandeh nasi. Sayang malam dak babeda, siku dihino nganuangka. Cua pula jasu mandeh kadibala. Ay susah kabalik tangku. Kain pandukung alut taganti. Haruk kabaki badan diri. Tek dinai kemalayakan di dua rumah tangga. Doa mandeh nanti naik pantai. Ampun kali hidup mandeh. Kemudian menanggungkan kepada Bapak. Bapak dengan hormati, rasa ndak sanggup denai malapehkan rangkulan kasih sayang nan Allah Bapak curahkan. Pagang arek tangan denai Pak, bimbing denai Pak dalam mendalam hidup dalam tangga, dalam menghadapi gelombang badan kehidupan, supaya nak selamat sampai ke sebarang, mencari pulau idaman nan dicinta. Nakkan buang sembilan tulang, ubik jariah palarai damam, dari ketek kami gadangkan. Jangan bertuah ayah jomandena, di anak kamalayakan di dua rumah tanggo, lawi lapih nang kadihadang nak, tago-tago pacik kamudi, nak salam dalam rumah tanggo. Pada kedua mempelai dipersilakan kembali lagi. Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati kedua keluarga besar dari kedua calon pengantin, yang kita hormati Bapak kami, Bapak Dr. Andus Haji Rizal Fatih, yang kita hormati sahabat kami Pak Rafiul, Penyuluh Agama Kecamatan Nanggaluh, Pak. Istimewa buat Yogi Saputra dan Yureno Yurahman. Bersyukur kita kepada Allah, insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 12 Februari 2021 kita akan melaksanakan pernikahan mereka. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, semoga pernikahan mereka
semoga mereka Allah berikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang kami hormati, sahnya pernikahan itu menurut syariat agama kita, agama Islam, dan undang-undang yang berlaku dalam negara kita, apabila memenuhi rukun dari pernikahan dan pernikahan itu tercatat. Bapak Ibu, rukun nikah ada 4. Pertama, ada calon pengantin yang akan dinikahkan. Lalu duduk bersama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, calon pengantin yang boleh dinikahkan ada syaratnya. Pertama, harus laki-laki dengan perempuan. Itu tidak boleh ditawar Bapak Ibu. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Jadi kalau ada bapak, ibu, adik-adik atau generasi kita yang kepingin laki-laki menikah sama laki-laki, kami tidak mau untuk menikahkan, karena itu haram. Nah, begitu juga perempuan sama perempuan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang ada gelombang yang menginginkan, yang ingin melegalkan pernikahan sejenis. Agama kita mengharamkan pernikahan seperti itu. Alhamdulillah, Yogi sama Yoreno memenuhi syarat. Yogi, apa tuh? Apa syarat laki-laki ya? Lain ya? Lain Bapak Ibu. Laki-laki yang belum pernah menikah. Yogi tangga kira itu masih sini. Yogi. Kemudian Yoreno, perempuan yang belum pernah menikah, artinya yang kita nikahkan pada hari antara Jejaka dengan Perawan. Kemudian yang kedua, di antara mereka berdua tidak boleh ada hubungan senasab. Kalau dia kali darah, kalau ini senasab haram juga untuk dinikahkan. Kemudian Bapak Ibu, di antara mereka berdua tidak boleh ada hubungan sepersusuan. Sepersusuan itu walaupun berbeda ayah ibu, tapi pernah menyusu pada ibu yang sama, juga haram untuk dinikahkan. Itu rukun nikah. Alhamdulillah kita nikahkan pada hari ini. Kemudian rukun nikah yang kedua, wali nikah. Ini ayah kandung dari Yoreno. Karena ada pernikahan bapak dan ibu, apalagi pernikahan itu tidak tercatat di KUA, persoalannya ada di wali nikah. Kalau ditanya, kami lain menikah sesuai syariat Pak, tapi waktu ditanya di kantor, walinya sia. Nah, persoalan di situ Bapak dan Ibu. Ada pernikahan yang tidak tercatat, yang istilah orang nikah siri, nikah liar, itu persoalannya banyak di wali nikah. Apabila wali nikahnya tidak pada posisi yang benar, maka pernikahannya tertolak, haram hukumnya. La nikaha illa biwaliyin syahidaini adlin. Kemudian rukun nikah yang ketiga, 2 orang saksi yang adil. Yang keempat adalah ijab dan kabul. Apabila yang 4 ini terlaksana dan pernikahan mereka tercatat di KUA di wilayah kecamatan mereka menikah, maka pernikahan mereka sah menurut agama, benar menurut undang-undang yang berlaku dalam negara kita. Insya Allah pernikahan Yogi sama Yoreno kita yakin karena sudah melalui proses sesuai dengan baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada cara pokok kita, yaitu pernikahan. Karena di awal kali sudah kita bacakan khutbah nikahnya. Iya, iya. Masih siapa ada? Masih. Kalau yuk masih siapa Pak Panjang enggak? Nikah lah. Semangat sih teh. Iya. Coba. Coba. Biar ini kok kenapa? Kenapa Pak kemajinya? Ya. Kenapa nikah nak Pak? Keberapa Pak? Yang kedua. Lagi yang keberapa? Yang pertama. Jadi apa? Jadi wahai Yogi Saputra, saya nikahkan anak kandung saya Yoreno Yurahman dengan engkau dengan maharnya. Apa maharnya? Maharnya seperangkat alat sholat dan 1 cincin emas tunai. Ogi,
Kunikahkan Yogi dengan anak kandungku yang bernama Oren dengan mahar seperangkat salat dan cincin emas dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Oren dengan maharnya seperangkat alat sholat dan satu cincin emas tunai. Bahwa Alhamdulillah kelas lagi saya sudah kiri Yogi bro. Hah? Siapa? Istri? Yakin tuh istri itu? Carilah celo be istri. Salaman. Saling berhadapan. Ini salam pertama setelah menikah. Ya, silakan. Itu. Juangi orang yang menikah dong. Silakan dibaca Yogi ya. Yang keras. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, saya Yogi Saputra bin Syafil Tanjung berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergaluli istri saya bernama Yoreno Rahman binti Zaheman dengan baik menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan syahadat sebagai berikut: apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4 membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai upah buat pada saya, jatuhlah talak saya satu padanya. Pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dengan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Padang 12 Februari 2021. Suami Yogi Saputra. Yoren. Sehat. Saya dulu sehat itu. Iya sehat. Oh, hatinya belum. Bapak-bapak, Ibu, selanjutnya kita saksikan penyerahan mahar dari suami kepada istri.
Kecil ada istri itu, wahai istriku, cantik istri itu. Oh Tuhan, boleh. Inilah mahar pernikahan kita, pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih suamiku, insya Allah akan saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Masuk sembahyang ya, tak boleh tinggal ya. Salaman lupa semahar dulu. Tuh. Tahan dulu. Tinggal. Nah, taruh maharnya. Yang cincin tadi mau dipasang atau dikasih aja? Itu mahar kan? Mau dipasangkan? Cincin nikahnya itu. Dikasih aja. Cincin nikahnya. Cincin nikah. Yang itu? Cincin nikah. Mahar. Enggak gajian dong. Enggak paksa gitu. Nanti mau dipasang. Jarinya kan dua tuh, jari kanan dan jari kiri. Capek banget masih lambe masih gaji ya. Lambe yogi pak aku. Yakin harus sampai ya. Sampai tuh. Lah. Enggak jadi sampai aja ya nak. Tuh. Nah, mahar. Tuh. Dah. Mau diginikan? Dah. Kakak cincin nikah ya, ambil lah cincin nikah tuh leh. Dipoto mahar dulu. Biar lengkap. Helm. Nah, ini mah. Korea. Yang kedua mau jadi cincin itu ada. Mahar dulu. Mahar. Ini yang satu. Yang istri untuk suami pegang. Tuh. Nah, silakan Yogi ke jari manis. Iya. Iya kan itu jari itu. Kalau tadi capek mana lah Ustaz? Tahan dulu. Baca di mana lah Yogi? Itu nanti cari sampai ke dalam rumah. Dorong. Masuk. Tuh, istrinya lagi. Perlihatkan lagi ke kameranya. Dua jari Angkat tangan. Aja yang cincin itu kan. Terus kita dulu. 1, 2, 3, kelas. Iya, terima kasih Pak. Insyaallah. Iya, begini juga. Iya. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Silakan diberikan. Iya, ya. Terima kasih Pak. Dah dipotong dulu. Oh iya, aku tutup dia kok buka cairan. Fotografer kan? Apa tuh gambarnya? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini kita akan dengarkan sedikit nasihat dari bapak kita, Bapak Dr. Andus Haji Yati Zarkati. Nanti mungkin kita minta juga doa sebagai beliau untuk sebagai penutup. Yang ada fotonya lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu kita, Saudara Bahlizar SAG, yang
untuk tegaknya rumah tangga sakinah itu ada 5S, 1T, 1B. 5S itu adalah yang pertama, tidak saling sama-sama ikhlas. Ini yang pertama dulu. Apapun yang dilakukan oleh pasangan suami istri, landasilah dengan niat yang ikhlas, supaya berkah dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ada contoh cerminan yang tidak ikhlas. Mohon maaf, ini contoh saja. Ibu-ibu biasanya mencuci pakaian suami. Sudah mencuci pakaian suami, baca itu awak kurang. Ambolah hacuk bana mencuci. Suami ku nak pandai merawatnya. Dia sebentar lah nipih tangan ku mencuci. Tanda tidak ikhlas. Tetapi apapun kondisinya, ikhlaslah mengerjakannya. Kita pendek-pendekkan saja. Yang kedua, yang sangat penting lagi, saling melebur ego masing-masing. Kalau sudah ada perjalanan nikah itu, istri tidak ada ego lagi terhadap suami, suami tidak ada ego lagi terhadap istri. Dalam konsep ajaran agama, bagaimanapun tingginya seorang istri, bagusnya pendidikan seorang istri, cantiknya seorang istri, sebaliknya bagaimanapun miskinnya seorang laki-laki, jeleknya seorang laki-laki, tidak berkedudukan seorang laki-laki, kalau laki-laki itu sudah diambil menjadi suaminya, maka wajib patuh dan hormat selagi tidak membawa kepada perintah yang dilarang oleh Allah. Itu ajarannya. Ibu-ibu, kami sampaikan kunci sarugo, kalau seorang wanita sudah menikah, kunci sarugo itu di tangan suami. Mau masuk surga atau tidak di tangan suami. Apa landasannya? Hadis Rasulullah, apabila ada seorang perempuan, seorang istri taat melaksanakan ibadah, berakhlakul karimah, maka dia memelihara dirinya dan harta suaminya. Kalau ia meninggal, reda suaminya pada waktu itu, masuk surga, kata Rasulullah. Jadi bapak-bapak ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebaliknya, suami juga dituntut oleh Allah laksanakan kewajiban. Kata Rasulullah, tidak cukup dikatakan berdosa seorang suami kalau ia menyia-nyiakan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Tidaknya sakinah itu, maka di dalam pasangan suami istri itu sama-sama meliburkan ego. Tidak ada ego masing-masing. Anda pernah baca itu, bapak, ibu-ibu, kawan anda, Bakarajo, ini Bakarajo tamat SMA. Tapi kebetulan, dia sama-sama menikahlah berjuang, istrinya kok sampai menjadi profesor dan doktor. Nah, bagaimana? Satu sisi secara dunianya istri itu tinggi, tapi satu sisi dia berhadapan dengan suaminya tetaplah mencari keridaan suaminya itu. Yang dibawanya itu setelah bergaul, habiskan ego itu. Kalau masih ada ego-ego, apakah dari suami ataupun dari istri, yang sakinah itu tidak akan dirasakan itu. Liburkan itu semua. Yang ketiga, yaitu adalah saling memahami. Itu yang penting itu. Saling memahami. Bagaimana dengan ikhlas, dengan hilang ego, timbullah rasa saling memahami. Nah, apa contoh bapak ibu? Kalau pasangan suami tidak saling memahami, contoh pernah terjadi, ada seorang bapak, ia bekerja bagus, punya penghasilan bagus, di saat menerima gaji, berangkatlah ke pasar, dicari
belikanlah pakaian baju yang paling indah. Kalau dihargai, berjutalah harganya itu. Pulang suami tadi ke rumah, dijinjinglah baju yang bagus ini. Sampai di rumah, dilihatkan kepada istri. Rupanya istri tidak merasa gembira, tidak merasa gairah. Bertanya suami, kenapa demikian? Rupanya karena tidak saling memahami. Apa yang mau dilakukan saja. Rupanya yang dibutuhkan oleh istri pada waktu itu tidak baju yang bagus, tetapi yang dibutuhkan oleh istri pada waktu itu karena marilah kamasuk puasa hanya satu rantai kecil untuk mantan pabukuan kalimah mutinya. Ini kecil, jangan dikatakannya. Makanya saling memahami apa yang kita butuhkan. Setelah saling memahami, tumbuhkan yang keempat, saling kerjasama. Kapan bisanya muncul kerjasama itu? Setelah ikhlas, setelah menghilangkan ego masing-masing. Kalau masih ada ego, kerjasama akan dikerjakan. Misal saat istri sedang terdesak, maka suamilah yang mengaturnya. Kalau dulu kan ada cerita bapak-bapak ibu-ibu, awak jangan di kampung-kampung dulu. Kadang-kadang bapakku terlalu diagung-agungkan. Akhirnya di saat istri butuh bantuannya, inilah bakar raja barek lah mencuci, anak menangis kok diimbauan jodoh ke istri. Itu tidak ada namanya kerjasama. Kerjasama itulah yang mengantarkan kepada sakinah. Yang kelima adalah saling sayang menyayangi. Ini di dalam Al-Quran itu diungkapkan oleh Allah itu, wa min ayati an khalaqalakum, sampai akhirnya itu ada di situ. Yang pertama, target melaksanakan pernikahan litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Untuk mendapat itu ditutup oleh Allah dua, dijadikan ke dalam pasangan suami istri itu namanya kasih dan sayang. Bila itu kasih itu, bapak-bapak ibu, para ahli psikologi menyatakan mulai dari perkawinan mungkin sampai umur 60 itu kasih namanya yang bergelora, cinta yang bergelora. Bila nantinya sayang itu setelah berumur 51 tahun ke atas, kata. Bedanya sayang dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa awaknya namanya ibu. Ya ibu. Ibu. Kalau ada anak memanggil orang tuanya. Kadang-kadang kondisi zaman sekarang bapak akan rasa sayang di antara kedua orang tuanya. Awak laki-laki apa-apa panggil Paulo, para pion, awak apa-apa tu, siap-siap menerima nasib. Apa itu nasib? Anak, kalau yo sakit kamalayan di pun anak nanti teleponnya adalah ibu lo. Datang lama ke situ mak awak kamalayan lain. Lah rakit lu anak. Bikulah barulah mulai nanti lang balik ke posko di situ. Nak lama sudah itu 10 anak Jakarta. Emak datang ke Jakarta, awak ke Malayan lain. Sialan dipanggil itu apa tak pernah dipanggil itu. Itu anak yang memisahkan kasih sayang orang tua dia itu. Kalau anak ingin menyatukan orang tua sampai akhir hayat, kalau dipanggil amak, panggil bapak. Kata amak mengecilkan anaknya, ambo nak bisa pak ibu ambo meninggalkan apa kau. Betulnya, ibu ambo meninggalkan betulnya itu. Ambo kepala tua pada utara Pak Banizar, ada seorang ibu dan ibu model itu anak lupa pak saya, amak saya panggil tadi, datanglah apakku, umur lah 62 tahun, datang ke kantor ambo. Pak, dialah dipisahan kami, Pak. Bangku baik itu, sama ambo nak punya istri, Pak. Ambo punya istri, tapi ambo tinggal dia, Pak. Tu.
Jadi itu bapak-bapak ibu, dimanapun anak, kalau panggil ibu, panggil bapaknya. Jangan baik hati. Kalau latu-latu kok sebulan nanti latu-latu bapak. Awak sensitif bapak. Tinggal seorang kah, kadang-kadang makan seorang kah, menetes air mata. Ibu mengenal nasi, bangku surang binti ini. Jadi untuk itu seorang anak yang baik, kalau dia panggil ibunya, panggil bapaknya sekalian. Jangan panggil dipisahkan. Ya, setuju Pak Ibu. Kan itu lah. Saling kerjasama tadi, saling sayang menyayang. Sayangku itu metodologi dari anak turun nikah kalau Pak Wajahan itu. Orang, kalau Pak Wajahan turunkan itu sim membawa mobil, tapi simnya tidak dipapacang sekali 5 tahun loh. Sim itu semua itu, tidak pisah bilang yang akan mencari. Itu saksi. Namanya yang tadi Pak Rahim, dua Pak Wak dan dua itu saksi. Tak masuk kami nama samu. Pertahankan dan ditarimu hari ini sampai akhir raya. Kalau akan berpisah yang akan mencari itu. Dan bilang yang akan mencari itu. Lihatlah contoh. Ini contoh ada bagi pasangan itu, bagi Yogi dan Eren. Lihat apa ada Mama Eren, lihat apa ada Mama Yogi. Sampai kini kan serasi. Semakin bapak-bapak ibu-ibu tidak mudah untuk mendapatkan rasul itu di hari tua itu. Rasul itu dari itu berangkat dari awal. Ada cinta, ada kasih di situ dulu. Mana jalannya itu? Cobalah ibarat kereta api, bapak-bapak ibu-ibu, kereta api berjalan di rel, menyimpang keluar dari rel, akan sulit balik jalan satu biasa. Aduh, mohon maaf ibu-ibu, contoh, aku pernah banyak pengalaman begitu. Seorang di saat sedang jaya-jayanya, rupanya dia ibarat rel keluar lagi, tergoda oleh wanita lain. Nikahlah. Istriku tinggalkan itu saja. Sudah menikah, rupanya bapak-bapak ibu-ibu lah diatur oleh Allah awakku. Allah mengatur pernikahan yang pertama itu adalah abadi sampai akhir zaman. Tapi dia melenceng tak pisah. Barang kalau dia setahun dia di situ, lah pisah lo. Takkanlah balik ke nalamu. Balik ke nalamu, lain nalamu menyarimu, tapi tidak sarancak sabaluntu pergaulannya lain. Rasul ibu, rasul sayangku, lah aduh kira-kira mengandal. Tu lah payah, kok dibuatnya rasul ibu, lah istilah dimuncul-munculkan, tidak asli dan ikhlas. Makanya ini apa tadi? Yang pertama saling ikhlas, yang kedua saling melebur ego, yang ketiga saling memahami, yang keempat saling menyayangi, yang kelima saling sayang menyayangi. Tambah satu tu, untuk bertahan rumah tangga itu taat melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya. Itu kunci lain. Salat. Rumah tangga yang didirikan dengan salat itu akan penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu tambah apa tadi? B1B. Apa itu 1B? Biasakan membaca Al-Qur'an di rumah tangga masing-masing. Ini B yang satu. Biasakan membaca Al-Qur'an. Sebab keduanya bertalian. Kata Rasulullah, "Nawiru manazilakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Yaitu ditarangi disuruh oleh Rasulullah. Jadi pada hakikatnya bapak-bapak ibu-ibu, barabana katarang rumah awak di atas dunia itu, kalau di dalamnya tidak ada orang nan salat, tidak ada orang nan puasa, rumahnya sepi gelap bagaikan kuburan. Itu artinya. Ini rumah tangga ditarangi salat, membaca Al-Quran.
dari sinilah bapak-bapak itu akan terwujud, akan kita capai maknanya sakinah, mawaddah, wadan, rahmah. Itu untuk badu saling, kan saling. Nah, ana dimunculkan oleh pribadi lain, masing-masing awak. Ada lagi 4 faktor yang mendukung. Yang sifat rasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tanamkan jadi hamba yang sabar dikala menerima yang tidak kita senangi. Yang ketiga, jadilah menjadi hamba yang tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Sebab kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarah sekalipun, katanya. Apa itu yang dikatakan sombong itu? Dua tandanya. Kata Rasulullah, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran yang diberikan orang kepada kita dan memandang enteng manusia lainnya. Jadi ego itu adalah cerminan sifat sombong yang terdapat di dalam diri itu. Kadang-kadang ada istri memberikan masukan karena ego tidak mau menerima. Akhirnya rusaklah kebahagiaan rumah tangga itu. Barangkali mudah-mudahan untuk tegaknya rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah itu 5S, 1T dan 1T. Kita doakan kepada pasangan suami istri Yogi dan Oren, mudah-mudahan kita doakan memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan ini berkah, melahirkan anak yang saleh dan salihah nantinya. Rumah tangganya kekal abadi. Mudah-mudahan SIM yang kita bagikan hari ini satu untuk selama-lamanya. Kalau SIM itu akan dihilangkan, tambilang yang akan memisahkannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alni niyatana niyatal mukhlisin wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa ikhwanana ikhwanal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa ibadatana ibadas salihin wa junubana junubal mustaghfirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alafta baina Muhammad wa Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma arhamhuma kama rahimta ila Rasulillah Adam wa Hawa wa rahimta ila Yusuf wa Zulaikha wa rahimta ila Muhammad wa Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma arzuq lahuma kama razaqta baina Adam wa Hawa wa razaqta baina Yusuf wa Zulaikha wa razaqta baina Muhammad wa Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu
بك من سخطك والنار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رحمت إلى جمعة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا وبلغ مرادنا وحصل مقصودنا بهدايتك ورضاك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا أعمالنا وأجلنا وكل عبادتنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأجلنا وكل عبادتنا يا الله بسوء الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم